mulai gerah Malaysia kecam klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan. Di tengah panasnya kondisi di Laut Cina Selatan, Malaysia mungkin jadi salah satu negara yang bersikap paling tenang. Padahal beberapa wilayah perairan Malaysia juga bersinggungan dengan Cina. Tapi kali ini Malaysia mulai menunjukkan sikapnya pada Cina. Negeri jiran itu mengecam pernyataan Cina yang menyebut Malaysia tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan. South China Morning Post melaporkan pemerintah Malaysia menyampaikan hak-hak yang dimiliki Malaysia sudah tercantum dengan jelas pada UN Convention for the Law of the Sea atau UNCLOS. Lebih lanjut, Malaysia juga menolak segala pernyataan Cina terkait klaim di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan tersebut, Cina mengaku bahwa ada wilayah Malaysia yang beririsan dengan wilayah Cina. Atas dasar itu, Cina akan berupaya menjaga wilayah tersebut. Kamis 30 Juli, Malaysia menyatakan menolak semua klaim Cina atas sejumlah wilayah yang ada di Laut Cina Selatan. Malaysia menolak klaim Cina atas dasar sejarah atau hak berdaulat lainnya atau yurisdiksi. Semua klaim wilayah yang oleh Cina ditandai dengan 9 garis putus-putus juga sepenuhnya disangkal. Penegasan Cina bertentangan dengan UNCLOS dan tanpa hukum memenuhi upaya mereka untuk memperluas batas geografis dan substansif dari hak maritim Cina, tulis Malaysia dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari South China Morning Post. Selama ini Cina selalu berpatok pada 9 garis putus-putus yang mereka cantumkan pada pesan wilayahnya. Batas tersebut ditentang oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semua negara Asia Tenggara tersebut sepakat menolak klaim Cina karena bertentangan dengan hukum kelautan yang sudah tercantum pada UNCLOS. Amerika hadapi Cina di Laut Cina Selatan, Indonesia ikut. Situasi Laut Cina Selatan hingga kini makin panas. Cina dengan tegas ingin berkuasa di LCS. Amerika Serikat yang didukung Jepang dan Australia akan mati-matian untuk mencegah penguasaan secara sepihak itu. Ironinya, salah satu negara ASEAN yakni Filipina terang-terangan menyerah jika harus perang melawan Cina untuk memperebutkan batas lautnya yang masuk dalam klaim Beijing. Melihat makin sengitnya mesin perang di LCS, maka pemerintah Indonesia tidak menginginkan sengketa wilayah yang terjadi di Laut Cina Selatan semakin tajam dan mengarah kepada konflik terbuka atau peperangan. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi mengatakan Indonesia tetap konsisten menghormati Konvensi Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS sebagai panduan dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Hal tersebut diungkapkan Menlu Retno dalam Taklimat Kementerian Luar Negeri, Kamis 30 Juli. Briefing tersebut memaparkan hasil pembahasan hubungan bilateral antara Indonesia bersama Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Saya sampaikan concern Indonesia terhadap meningkatnya tensi di kawasan khususnya Asia Tenggara. ASEAN telah memiliki prinsip yang termaktub dalam Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality ASEAN, ujarnya. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi kawasan yang damai dan stabil termasuk situasi di Laut Cina Selatan, tambahnya. Menlu Retno juga menyatakan stabilitas dan perdamaian di kawasan LCS hanya dapat terpelihara jika semua negara menghormati dan mengimplementasikan semua hukum internasional. Saya tekankan kembali prinsip-prinsip Indonesia yang selalu konsisten, terutama terkait pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, tegas Menlu Retno. LCS menjadi poin penting dalam pembahasan isu geopolitik menyusul semakin meningkatnya eskalasi dan tensi konflik di kawasan tersebut. Negara-negara ASEAN akan tetap menjaga kedamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya itu saja, Menlu Retno juga menekankan pentingnya dialog sebagai upaya terbaik untuk menyelesaikan perbedaan sekaligus mengajak semua pihak untuk mengedepankan kerjasama dan kolaborasi tanpa melibatkan rivalitas yang merugikan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengaku mengandalkan sekutu-sekutunya di Asia untuk membantu mengendalikan Cina yang semakin agresif di perairan Indo-Pasifik, terutama Laut Cina Selatan. Dia menuduh Cina telah mengganggu negara-negara di kawasan dan merampas hak-hak sekutunya, terutama dengan klaim sepihak Beijing atas Laut Cina Selatan
dan kekayaan sumber daya alam di perairan tersebut. Pernyataan itu diutarakan Esper saat berpidato secara virtual di Forum International Institute of Strategic Studies. Dalam kesempatan itu dia menyatakan Amerika Serikat siap menegakkan janji dan komitmennya untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Di Laut Cina Selatan, tepatnya lepas perairan Filipina, kapal induk USS Ronald Reagan dan armada penyerangnya tengah melakukan latihan bersama dengan kapal perang Australia dan Jepang. Sementara itu, kapal induk USS Nimitz bersama Angkatan Laut India tengah melakukan latihan pertahanan udara dan komunikasi di Samudra Hindia. Latihan militer tersebut berlangsung ketika Cina terus mempertegas klaim atas 90% wilayah di Laut Cina Selatan dengan mengerahkan kapal-kapal ikan hingga kapal militer ke perairan itu. Selain India, Jepang, dan Australia, Esper menegaskan AS juga memiliki kemitraan strategis dan kerjasama militer terkait keamanan maritim dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Pakar militer, jet tempur F-22 milik AS tak akan berdaya menghadapi C-20 di Pasifik. Pesawat tempur F-22 Raptor milik Amerika Serikat dinilai bakal kewalahan menghadapi pesawat Cina di Pasifik. Pasalnya F-22 dirancang untuk pertempuran di Eropa yang memiliki kondisi yang berbeda di Asia Pasifik. Yang Wei, perancang pesawat tempur siluman pertama Cina J-20, mengatakan mesin kembar F-22 dapat menghadapi tantangan yang sama dengan pesawat pembom tempur F-4 yang dikirim Pentagon ke Perang Vietnam antara 1965 dan 1975. Lingkungan yang kompleks dan kendala politik di Vietnam menyebabkan F-4 hampir gagal menunjukkan kemampuan kecepatan tinggi dan kemampuan tempurnya di atas cakrawala, tulis Yang dalam makalah yang diterbitkan dalam jurnal Aeronautica Tiongkok, Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Seperti dikutip South China Morning Post, dia mengatakan F-22 yang terinspirasi oleh Perang Dingin antara Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet dirancang untuk pertempuran di Eropa dan bisa menghadapi masalah yang sama sekarang karena telah dikerahkan di Asia Pasifik. Sejauh ini pakar militer mengatakan bahwa J-20 Weilong jelas dipandang sebagai jawaban Cina untuk menghadapi F-22. Membandingkan keduanya, Song Zongping, seorang komentator militer di Hong Kong, mengatakan keuntungan terbesar J-20 adalah pesawat ini dikembangkan dari pengamatan atas milik F-22, termasuk cara memperbaiki kekurangan dan penguatan teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan pesawat. F-22 awalnya dirancang untuk pertempuran dengan bekas Uni Soviet atau Rusia pada saat ini, tetapi sekarang lawan utama Raptor adalah Tentara Pembebasan Rakyat di Asia Pasifik, kata Zong. J-20 terinspirasi oleh penyebaran F-22. Desainer pesawat Cina menggunakan Raptor sebagai saingan dan F-35. Stealth Multi-Fighter Fighter sebagai lawan taktis untuk membantu mereka membuat jet tempur yang lebih praktis, ungkapnya. Baik F-22 dan J-20 kemampuan terbang hingga ketinggian 20 km. Dan kecepatan maksimum lebih dari Mach 2 alias 2470 km per jam alias lebih cepat dari kecepatan suara. F-22 memiliki jarak yang relatif lebih pendek dengan radius tempur 800 km, sementara tangki bahan bakar internal J-20 yang besar dapat mempertahankan radius tempur yang lebih panjang, yakni 1.100 km. Tetapi pakar militer yang bermarkas di Beijing, Zhou Chenming, mengatakan bahwa J-20 yang mulai beroperasi pada 2017 belum diuji dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Peringkat mentereng ini menjadikan Indonesia berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memuji pertahanan kekuatan Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan yang lebih maju. Sementara mengutip dari Tribun News, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kekuatan TNI kita nomor 1 di ASEAN. Jangan sampai ada yang remehkan TNI kita. Menurut Global Fire,
yang merilis hasil survei ini menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hasilnya adalah secara mengejutkan Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas rata-rata. Meskipun pada kenyataannya banyak negara kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir, seperti China, Inggris, Rusia, Amerika hingga Israel, hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan. Namun survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir meski banyak negara memiliki kekuatan dan senjata nuklir. Menurutnya, tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-16 dari 138 negara. Indonesia mengantongi Power Index 0,2544 dari 0,000 Power Index yang dianggap sempurna. Selain itu, fakta menarik dari penilaian ini, Indonesia justru mengungguli Israel yang berada di urutan ke-18 di bawah Indonesia. Padahal seperti kita ketahui, Israel merupakan negara yang kuat dan diyakini memiliki senjata nuklir. Selain itu, pasukan Israel dikenal sebagai salah satu paling cakap dalam urusan bertempur di dunia. Namun mereka hanya mengantongi Power Index 0,3111. Namun mereka hanya mengantongi Power Index 0,3111 dan membuatnya berada di bawah Indonesia. Lalu apa yang membuatnya lebih lemah dibandingkan Indonesia? Ternyata Israel hanya memiliki anggota militer kurang lebih sebanyak 615.000 dari sekitar 8 juta penduduknya. Selain itu, Indonesia juga diyakini unggul dalam armada tempur laut sekitar 282 armada, sementara Israel hanya 65. Kemudian Indonesia memiliki 7 kapal frigate untuk berjaga di perairan, sementara Israel tidak memiliki sama sekali. Indonesia memiliki kapal patroli hingga 156, sedangkan Israel hanya 45 saja. Namun, jika melihat statistik perlengkapan lain, Indonesia jelas kalah telak. Untuk kendaraan lapis baja saja, Israel memiliki 10.275, sedangkan Indonesia hanya 1.178. Lalu, Angkatan Udara Israel yang berjumlah 589, sedang Indonesia hanya 462 saja. Terakhir adalah peralatan darat Israel yang lebih kuat dengan 2.760 tank tempur, sedangkan Indonesia hanya memiliki 313 tank tempur saja. Dilansir dari Global Firepower, kekuatan tentara nasional Indonesia di dunia saat ini berada di peringkat 16. Sementara Korea Utara menempati posisi 9, tingkat lebih rendah dari Indonesia, yakni peringkat ke-25. Karena itu, pasti banyak yang terheran-heran bagaimana negara terbelakang seperti Korea Utara justru memiliki senjata nuklir. Ternyata keberhasilan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir semuanya berawal dari sepak terjang sosok satu ini. Menurut Daily Express pada Sabtu 25 Juli 2020, seorang mantan teknisi nuklir asal Belanda bernama Frits Veerman ungkap asal-muasal nuklir yang kini dimiliki Iran dan Korea Utara. Sebelumnya, Frits Veerman adalah teknisi nuklir yang bekerja di program pengayaan uranium Inggris, Jerman, dan Belanda di Physical Dynamic Laboratory, FDO. FDO sendiri merupakan anak perusahaan VMF. FDO sendiri merupakan anak perusahaan VMF Stork di Amsterdam. Veerman yang kini berusia 70 tahun dulunya adalah whistleblower pada kolega dan sahabatnya yang sebenarnya adalah mata-mata nuklir Pakistan, Abdul Qadir Khan. Menurut CIA, Abdul Qadir Khan adalah pria yang lebih berbahaya dari Osama bin Laden.